Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan biografi Syarif Hidayatullah Tazkiyah yang disusun oleh Rizka Jumiati, Linda Lia, dan Muhammad Rafiudi. Lembaga pendidikan tinggi seperti UIN Syarif Hidayatullah. Biografi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah yang lahir pada 1448 Masehi dari Nyai Rara Santang dan Syarif Abdullah Muhammad Ali Nurul Alim. Ayahnya adalah seorang penguasa yang berpengaruh di Kesultanan Cirebon. Saat hendak menginjak usia dewasa, Sunan diberikan sebuah mandat untuk memimpin kerajaan. Namun, beliau menolaknya. Alasan utamanya adalah karena beliau ingin menyebarkan agama Islam ke seluruh Nusantara. Tempat tinggalnya semula berada di wilayah Timur Tengah. Namun, Sunan Gunung Jati ke Tanah Jawa dengan niat menyebarkan agama Islam. Popularitas Syarif Hidayatullah waktu itu disebabkan kepemimpinannya yang dianggap adil dan bijaksana. Ia bahwa memiliki pengaruh yang besar saat menyiarkan agama Islam di Tanah Jawa. Sunan Gunung Jati memiliki kemampuan yang cukup jarang dimiliki oleh ulama pada umumnya, antara lain yakni ahli bahasa, ahli menyusun strategi politik, peperangan, ilmu kedokteran, dan agama. Pada saat itu, beliau sangat terkenal karena kemahirannya untuk mendeteksi berbagai gejala penyakit, sekaligus menyembuhkan. Warga percaya bahwa Sunan memiliki kesaktian untuk menyembuhkan berbagai penyakit atas izin Tuhan. Kisah cinta Raden Syarif yang cukup populer yakini pada saat ia bertemu dengan seorang putri kaisar Cina yang bernama Nyai Ong Tin Nio. Pernikahan tersebut bermula ketika Sunan Gunung Jati berhasil menyelesaikan sebuah tantangan yang berkaitan dengan kesaktian Sunan. Kaisar mengajukan beberapa pertanyaan yang semuanya berhasil dijawab dan dibuktikan kebenarannya. Keberhasilan Sunan Gunung Jati dalam melewati tantangan tersebut akhirnya berujung pada pernikahan dan menuntut putri Nyai Ong Tin Nio untuk memeluk agama Islam. Beliau juga telah berhasil mengislamkan ribuan prajurit perang yang berada di bawah pimpinan kaisar. Perjalanan dakwah Sunan Gunung Jati. Dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati melalui berbagai cara seperti pernikahan, akulturasi budaya, kesenian, dan sebagainya. Syarif Hidayatullah juga menyebarkan Islam melalui peperangan pada saat perjuangan Kesultanan Cirebon. Ketangguhan yang dimiliki membuat orang kagum dan mengenalnya hingga saat ini. Metode penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Raden Syarif dikenal cukup unik, hampir sama dengan wakil-wakil lainnya. Beliau menggunakan metode kesenian yang mudah diterima oleh warga Cirebon. Media penyebaran Islam yang digunakan berupa gamelan. Bagi siapa yang bisa melihat pertunjukan seni gamelan dari Raden Syarif, dianjurkan untuk mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Perjuangan Syarif yang paling terkenal saat pendirian Kesultanan Banten beserta jatuhnya Sunda Kelapa. Syarif Hidayatullah mengalami perjuangan yang cukup sulit karena pada saat itu terdapat ekspansi Portugis ke wilayah Nusantara. Beliau memiliki peran besar untuk membimbing Patiunus yang akhirnya mengalami kemenangan saat mengusir Portugis di wilayah Cirebon. Kecerdasan dan kemampuan menyusun strategi
Kemudian, mereka juga berjasa atas peristiwa penyatuan Banten sehingga banyak orang yang menganggap bahwa yang menguasai Banten pada saat itu adalah Sunan Gunung Jati. Namun, beliau menolak dan memberitahukan bahwa anaknya layak menjadi sultan. Maulana Hasanuddin pun diangkat sebagai Sultan Banten pada saat 1552 oleh Sunan Gunung Jati. Filosofi kehidupan yang diajarkan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati berada di masa peralihan yang cukup menegakkan ketika itu, khususnya Pulau Jawa akan menerima nilai baru, yakni ajaran Kristen yang disebarkan oleh para penjajah. Nilai tersebut dibawa oleh kedatangan Portugis yang pada saat itu berhasil menguasai wilayah Maluku untuk pertama kalinya. Portugis gagal mengambil alih Jawa karena usaha dan perjuangan Sunan Gunung Jati beserta para murid yang berada di bawah bimbingannya. Dia menghadapi masyarakat dengan latar belakang yang berada di bawah bimbingannya. Dia menghadapi masyarakat dengan latar belakang yang berbeda daripada wali sebelumnya. Dia menghadapi masyarakat yang pada saat itu memeluk ajaran Tionghoa dan berhasil dari etnis Cina. Dalam perkembangannya, Sunan Gunung Jati melakukan akulturasi budaya dengan nilai-nilai Islam yang bisa diterima oleh warga etnis Cina. Namun, beliau juga masih menggunakan metode yang erat kaitannya dengan kepercayaan warga lokal yang tentang ajaran Hindu-Buddha. Hal itu terbukti ketika ia mengislamkan para warga melalui pertunjukan gamelan. Raden Syarif mengajarkan nilai yang cukup penting, yakni bersikap toleransi sehingga Islam bisa diterima dengan mudah oleh banyak orang. Ajaran filosofi Sunan Gunung Jati yang cukup terkenal yakni sebuah kalimat, Ingsun titip kaju benar fakir miskin. Artinya, masyarakat dianjurkan untuk selalu memelihara masjid dan tidak boleh melupakannya. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan untuk membantu dan memelihara fakir miskin. Ajaran tersebut sangat terkenal hingga kini. Ada juga berupa maklima atau mulima, seperti yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Kata mau berasal dari bahasa Jawa yang artinya tidak, dan limo artinya lima. Jadi arti dari mau limo adalah tidak melakukan 5 hal atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Isi dari ajaran mau limo adalah 1. Mau madruk, yaitu tidak mabuk atau minum minuman. Kedua, mau main, yaitu tidak main atau tidak berjudi. Yang ketiga, Muhammadun, yaitu tidak main perempuan. Yang keempat, Muhammadat, yaitu tidak menyanduk. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu Muhammadin, yaitu tidak mencuri. Keberhasilan dalam menyebarkan Islam. Beberapa penjelasan yang tertulis di atas telah memberikan informasi tentang banyaknya keberhasilan dan pencapaian yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati, terutama dalam menyebarkan sekaligus mempertahankan Islam dan munculnya nilai baru yang dibawa Portugis. Sunan Gunung Jati mengalami masa yang berbeda dari sunan lainnya yang tercatat dalam Wali Songo. Beliau berada pada saat Nusantara sedang menghadapi kedatangan penjajah dari barat sehingga upaya yang penting dilakukan tidak hanya menyebarkan Islam, tetapi juga mempertahankannya. Selain berhasil mengislamkan ribuan orang mengusir penjajah, menyatukan wilayah kekuasaan, dan sebagainya, Sunan Gunung Jati juga berhasil menyelesaikan perundingan yang amat menentukan beberapa waktu sebelum ia wafat. Karomah Sunan Gunung Jati. Sebagai seorang wali, Sunan Gunung Jati juga memiliki karomah yang merupakan anugerah dari Allah. Simak beberapa karomah Sunan Gunung Jati, yaitu merubah pohon menjadi emas, memindahkan istana Hindu Pakuan ke Alun Goib, dibantu balap tentara tikus, mengubah bokor yang ditaruh di perut menjadi hamil. Wafatnya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati diperkirakan berumur sampai 120 tahun. Beliau diperkirakan wafat di pertengahan abad 15. Sekitar tahun 1568 Masehi, beliau dimakamkan di sebuah bukit di daerah Cirebon. Bukit itu bernama Bukit Sembung yang khusus didirikan di pinggir kota Cirebon. Makam Sunan Gunung Jati berada di kompleks pemakaman seluas 5 hektar. Makam Sunan Gunung Jati selalu ramai dikunjungi oleh para penjara. Mereka berdatangan dari berbagai wilayah di Cirebon, Jawa Barat, atau Jawa lainnya. Biasanya pada malam Jumat Kliwon, suasana makam akan sangat ramai dengan penjara.
Pada bulan Maulid, pusaka-pusaka keraton akan diarak dari keraton melalui alun-alun dan perayaan panjang